Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Apandi, NIM J1B019092. Di dalam video kali ini saya akan membahas mengenai dua contoh sistem dalam bidang teknik pertanian. Untuk contoh sistem yang pertama ada alat pengering hasil pertanian. Subsistem alat pengering hasil pertanian ada 1. Box atau tempat menaruh gabah, 2. Kompor atau semawar sebagai burner, 3. Tabung minyak tanah berkapasitas 60 liter, dan yang terakhir ada motor listrik atau diesel penggerak dan kipas. Kemudian interaksi alat pengering hasil pertanian. Yang pertama, menyiapkan bahan bakar pada tangki. Kedua, memasukkan bahan yang akan dikeringkan ke dalam mesin. Ketiga, mengalirkan bahan bakar pada tangki menuju kompor dengan cara membuka keran bahan bakar. Menyalakan burner dengan korek api. Kemudian setelah api di dalam kompor atau burner membesar, kemudian menghidupkan motor listrik. Motor listrik akan memutar blower sehingga menghembuskan udara panas ke mesin pengering. Ketujuh, pada saat proses pengeringan berlangsung, bahan pertanian harus dibolak-balik supaya hasil pengeringannya lebih merata. Lalu setelah proses pengeringan, keran bahan bakar ditutup supaya tidak mengalir ke minyak tanah. 9. Setelah api di burner mengecil, jangan lupa untuk mematikan blower dengan cara mematikan motor listrik tersebut. Yang terakhir, mengeluarkan bahan melalui pintu pengeluaran. Selanjutnya, lingkungan alat pengering hasil pertanian. Mesin pengering hasil pertanian ini memanfaatkan panas yang didapat dari tungku pembakar yang bahan bakarnya bisa memakai sekam, kayu, maupun gas LPG. Tujuan alat pengering hasil pertanian adalah untuk mengurangi kadar air sehingga memperlambat laju kerusakan bahan oleh jamur, dan juga bahan pangan dikeringkan untuk menghambat pertumbuhan bakteri sehingga memperlambat pembusukan. Selanjutnya untuk yang contoh kedua ada combine harvester atau pemanen kombinasi. Subsistem dari pemanen kombinasi ada header unit, conveyor unit, thresher unit, cleaner and separator, grain output, mainframe, transportation unit, driving panel, engine, dan kanopi. Untuk interaksi pada combine harvester, yang pertama ada header unit. Header unit terdiri atas pengarah, rel guide dan pisau pemotong atau cutter bar. Rel guide atau pengarah batang padi berfungsi untuk mengarahkan batang padi ke sistem pemotong atau cutting, juga memegang batang padi supaya dalam posisi tegak selama proses pemotongan. Sedangkan pisau pemotong atau cutter bar berfungsi sebagai memotong batang padi. Conveyor unit berfungsi untuk membawa hasil pemotongan padi ke dalam mesin perontok atau thresher unit. Thresher unit berfungsi untuk memisahkan antara butir gabah dari malainya. Proses pemisahan dikarenakan adanya efek tumbukan antara malai padi dengan gigi perontok pada thresher. Komponen perontok atau thresher unit berfungsi untuk memisahkan antara gabah dari malainya. Kemudian ada pemisah dan pembersih atau cleaner and separator, berfungsi untuk memisahkan dan membersihkan butiran gabah dengan jerami setelah proses perontokan. Proses pemisahan dilakukan untuk memisahkan biji gabah masak yang diinginkan dari sekam, jerami, debu, kotoran, dan lain-lain. Proses pembersihan dilakukan setelah perontokan padi oleh thresher. Dengan menggunakan hembusan udara dari blower akan membersihkan butiran gabah dari jerami, kotoran, dan butiran gabah yang tidak matang untuk mendapatkan tingkat kebersihan yang baik. Selanjutnya, grain output merupakan tempat keluarnya gabah bersih hasil pembersihan di dalam cleaner dan separator. Mainframe merupakan kerangka utama dari combine harvester, tempat terpasangnya berbagai komponen-komponen combine harvester. Selanjutnya, transportation unit merupakan bagian yang berfungsi untuk beroperasinya combine harvester di lahan.
Driving panel, bagian kontrol pengoperasian combine harvester di lahan untuk mengendalikan kecepatan, belok, dan mengatur tinggi rendahnya bagian header unit. Yang kesembilan ada engine, merupakan sumber penggerak utama untuk mengoperasikan seluruh komponen-komponen combine harvester, dari mulai menggerakkan transportation unit, header unit, conveyor unit, tracer unit, serta cleaner and separator. Yang terakhir ada kanopi. Kanopi digunakan sebagai pelindung operator dari sinar matahari. Selanjutnya untuk lingkungan combine harvester. Bahan bakar yang digunakan combine harvester ini berupa solar penggerak, di mana konsumsi bahan bakar maksimal 2,37 liter per jam motor penggerak. Tujuan combine harvester untuk mempermudah pekerja dalam memanen padi secara mekanis dalam satu proses, mencakup pemotongan, pengangkutan, perontokan, pembersihan, sortasi, pengantongan, juga memperkecil peluang terperosoknya mesin ke dalam tanah. Cocok untuk petakan sawah yang sempit dan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Hanya membutuhkan 3 orang pekerja per mesin panen. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.